Hari ini kita akan belajar yang pasti akan membuat cukup banyak yang mengaku Kristen akan kaget. Yaitu kita belajar tentang gereja yang sesungguhnya. Ya. Maaf, saya harus ngomong. Ternyata apa yang kita ketahui tentang gereja sampai pada hari ini itu bukan gereja yang dalam impian Tuhan. Gereja yang kita ketahui sampai hari ini justru adalah gereja yang tidak pernah ada di benak dan impian Bapa di surga. Sama sekali. Apa gereja yang jadi impiannya? Nah, saudara, izinkan saya memberi contoh yang paling gampang dulu. Oh, terus itu ya. Oke. Masa lebih cakep kelihatan di situ. Kenapa mati? Oh, bisa. Ya. Saya akan memberikan contoh. Kalau ada yang berkata, kok contohnya begitu? Ya karena selama ini saya nggak pernah ketemu konsep gereja, gambaran gereja yang ada di benak Papa saya di surga. Saya belum pernah ketemu. Nah, yang saya temui itu justru di film-film fiksi. Nah, maka itu jangan ini pada kesesat ini kok. Tapi ini fakta, saudara. Saya lupa film fiksi pertama judulnya apa. Tapi hari-hari terakhir ini mulai lagi bermunculan film-film ini. Begini, siapa pernah tahu film-film fiksi manusia sudah capek dengan bumi ini, lalu mereka ingin punya koloni baru. Ayo, kira-kira ada bisa nyebutkan nggak salah satu contoh aja film itu? Star Trek, iya itu apa? Elysium. Itu contohnya. Nah, jadi gereja itu sebetulnya adalah koloni baru. Oh, kata koloni ya. Kalau terjemahkan saya dalam bahasa Indonesia kata koloni itu jajan. Nah, justru bukan jajan. Koloni itu bukan jajan sebetulnya. Seperti Inggris. Ya, Inggris itu tidak menjajah. Kalau Belanda, Portugal, Spanyol itu menjajah. Inggris itu membuat koloni. Maka itu bedanya negara-negara yang dikuasai Inggris pasti jauh lebih maju daripada negara-negara yang dikuasai Belanda. Nah, kalau ada orang Belanda ikut sini saya minta maaf. Karena ini sejarah. Lihat aja Singapura, lihat Malaysia, lihat Inggris. Negara-negara yang dikuasai Inggris pasti lebih maju daripada dijajah Belanda atau yang lain. Maaf, ini fakta. Ketika gereja Portugis secara khusus, Spanyol sebagian, merambah sampai ke Amerika Utara, Amerika Selatan. Maaf, sejarah mencatat mereka merusak. Ya, peradaban suku-suku Maya, Inka hancur. Itu ketika gereja masuk ke sana. Kalau Inggris lain, membangun. Australia contohnya. Walaupun Australia itu sebetulnya nusa kambangannya Inggris. Ngerti ya kata nusa kambangan Inggris ya? Karena Australia itu pulau benua yang ditemukan untuk membuang orang-orang jahat. Nah, tadi pagi sebelum dijemput oleh Pastor Yuda, saya sempat dengar berita. Wah, keren. Bapak Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD, minta kepada ke pengadilan. Jaksa-jaksa yang nakal itu buang aja ke Pulau Nusa Kambangan sana. Karena ketahuan jaksa tinggi, hakim agung ya, wih korupsi ngeri sekali. Nah, itu bedanya. Walaupun Australia itu buangan, tapi Inggris memajukan negara itu. Ngerti ya maksudnya ya? Maka itu bekas koloni Inggris, tata kotanya, tata negaranya, tata politiknya, semuanya itu beda.
dengan yang dikuasai oleh bangsa yang lain. Nah, itu koloni, bukan penjajahan. Tempat baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang ada di benak Bapak kita. Oke, kita buka dulu Kejadian 1. Ini gereja. Kita kan lihat nanti model gereja yang sesungguhnya. Jadi Papa ingin buat koloni baru. Nah, di dalam bahasa sehari-hari kita pakai kata komunitas. Oke. Udah, Kejadian 1 ayat 26. Oh maaf, sebelum sampai kepada ayat 26, kita melihat dulu ayat 1. Kejadian 1. Tuhan ngomong apa di situ? Kejadian 1 ayat 1. Pada, ayo baca 1, 2, 3. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, ini koloni baru. Surga mau dipindahkan. Oke? Nah, bagaimana koloni ini bisa jadi? Ayat 26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus, supaya manusia itu berkuasa. Nah, stop. Harusnya ada tambahan kalimat ini. Supaya manusia berkuasa seperti Tuhan. Punya semua yang Tuhan ada. Itu ayat 26. Nah, manusia supaya berkuasa, maka dibentuklah keluarga. Supaya ada, ya, ada dengar, ada penerusnya, ada yang lain-lain. Nah, manusianya harus seperti Tuhan sendiri. Ayat 27, yaitu siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan jadikan manusia itu apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Dan ada kalimat terakhir. Seperti, loh, ada kata itu enggak? Ya, lu baca. Menurut. Nah, dari dua ayat ini, ayat 26 dan 27, saudara beri penekanan seperti. Ya, ini kata kuncinya. Seperti dia, serupa dan segambar seperti dia. Maka untuk itu dijadikannya laki-laki dan perempuan. Nah, terus bagaimana supaya laki-laki dan perempuan ini menjadi seperti Tuhan? Yang adalah kita. Kata kita bukan berarti Tuhannya banyak, tidak. Tetap satu. Karena kata kita menunjukkan ada papa mama di surga. Nanti kita akan lihat lagi itu. Nah, untuk menggambarkan papa di dunia, maka Tuhan jadikan laki-laki. Untuk menggambarkan dirinya yang adalah mama, maka Tuhan jadikan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan gak akan jadi papa mama kalau tidak dinikahkan. Ayat 28. Lihat ayat 28. Kata apa? Nah, dan Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka di situ? Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Diberkati untuk apa? Bukan jangan dulu. Tuh, dekatnya. Bukan membangun bumi lagi dulu. Belum apa-apa beranak cucu. Bumi masih kosong. Iya. Bukan. Ini dia. Terima kasih kalian jujur semuanya. Walaupun salah jawabannya. Bukan, tunggu dulu. Diberkati untuk jadi suami istri. Nah, laki-laki yang dinikahkan, maka dia bergelar berpangkat suami. Gadis yang dinikahkan, dia bergelar berpangkat istri. Setelah disahkan jadi suami istri, nah ini tadi pagi ada yang tanya saya, pertanyaannya lucu. Wih, kok ini dibalik ya? Siapa menikah?
Ya karena biasanya saya ke Bali memberkati pernikahan. Ya toh? Nggak ada pernikahan. Nah, ini rahasianya. Tuhan ketemukan saya seorang anak namanya Muhammad Adi Putra. Asli orang Lampung. Saya ketemu akhir April yang lalu. Waktu saya cari sepatu untuk salah seorang guru kami di Nabire yang ukurannya 47. Ampun, kalian cari ini nggak dapat, cari itu. Maki atau kapal saya pikir. Nah, terus aduh itu ada itu di mall. Belum lama itu ya. Akhirnya saya ke mall, salah satu mall di Lampung. Nah, saya ini punya kebiasaan kalau mau masuk toko apa, saya tanya, "Papa, ada nggak yang saya berkati hari ini?" Kalau Papa ngomong ya saya masuk belanja terus keluar. Nah, pas saya mau masuk toko ini, saya hitung ada 9 karyawan dan kebetulan toko sepatu lagi sepi. Terus saya tanya, "Tuhan, saya berkati yang mana?" Yang duduk. Oh iya. Nah, saya tanya, "Dia kena apa?" Dia cari bapaknya. Oh, saya tahu. Akhirnya saya masuk ke toko itu, ternyata ada loh. Bahkan ditawari, "Pak, yang 47,5 juga ada." "Enggak, 47 aja." Bener-bener bilang begitu. Nah, waktu dia ngelayani, saya ngomong, "Kamu kenapa dengan papamu?" Wajahnya itu marah, tapi air matanya keluar. Bisa bayangkan kan? Dia tanya, "Bapak siapa?" Saya guyon, "Orang." Dan dia tanya, "Siapa ya orang dong?" Ya, kok bisa tahu masa lalunya? Karena dia nangis, "Coba kamu minggir dulu, Bapak iseng-iseng aja pura-pura keliling." Dia nangis, langsung ke pojok. Nggak lama dia keluar. Nah, sambil saya nunggu dia balik, Roh Kudus bilang lagi, "Dia tuh pengen sepatu di toko ini." Jelas, oh iya. Udah, saya dilayani dapat. Dia masih penasaran, "Enggak, kamu lagi kerja, Bapak nggak mau ganggu. Minta nomor HP-mu saja." Nah, itu kebiasaan saya. Pas saya mau bayar, tunggu dulu. "Kamu lagi pengen sepatu ya di toko ini." Dia lebih kaget lagi. Dia lebih penasaran, "Bapak ini siapa?" Pak, enggak, oke lah. Akhirnya dia beli, dia tunjukkan. Harganya memang mahal. "Mahal Pak, enggak apa-apa untuk kamu." Nah, tutup toko, dia penasaran. Dia telepon saya sampai kira-kira hampir 2:30 pagi. Karena dia cerita masa kecil. Jadi waktu ibunya dia 2 bulan, bapaknya itu lari. Dan itu yang buat dia jengkel karena ibunya nggak pernah ngaku. Saya bilang, "Bu, saya ini cuma pengen lihat wajah papa saya itu seperti apa." Tetap nggak cerita. Nah, dengan cerita Tuhan, dia di zaman Tuhan. Berapa kali saya ke Lampung, dia ikut. Kalau saya ke gereja pelayanan, berapa kali dia ikut. Ini lagi di Bandara Jakarta dia, dan keyboarding. Nah, besok itu ulang tahun dia. Nah, berapa waktu sebelumnya bilang, "Pak, aku mau ulang tahun." "Ya, ayo. Kamu minta apa?" Pak, saya nggak minta barang, minta apa?" "Saya tuh pengen ke Bali, udah berangkat." Nah, kayak gini. Jadi saya ke Bali gara-gara dia. Sebentar lagi ini saya akan jemput dia. "Wih, tadi pagi seru mau naik pesawat, hampir terlambat." Saya tanya, "Kok kamu belum boarding? Belum dipanggil masuk, Pak?" "Loh, kamu di sebelah mana?" Dia video. "Ih, kok di situ masuk ke dalam." Jadi dia tunggu di luar, tunggu dipanggil kan. Gimana kamu? "Loh, yang saya lihat itu semua orang bawa koper, bawa apa. Dan saya nggak bawa barang." Dia masuk. Wih, untung nggak terlambat. Dia nggak tahu. Dia tunggu dipanggil. Dia sebetulnya nggak berani berangkat, nggak bisa. "Apa saja kamu?" Sampai harus ngomong ke petugasnya, "Tolong ya, ini anak saya begini." Petugasnya tertawa juga. Nah, ini tadi sampai Jakarta, ya saya bilang besok dia baliknya itu dari pasar Jakarta pakai Lion, Jakarta Lampung pakai batik. Nah kan beda gate-nya. Saya bilang, "Ajari, mumpung kamu transit 3 jam, coba kamu tanya orang gimana." Diajarin semuanya. Jadi dia bilang, "Pak, tadi saya bingung pakai seatbelt. Sebelah saya itu orangnya cool sekali. Saya mau tanya nggak dijawab. Saya mau tanya itu juga malu." Jadi besok itu gara-gara dia ulang tahun. Tiap hari tiap hari pasti telepon saya, WA call saya, video call, cuma tanya, "Papa sudah makan?" Itu saya ke Bali, jadi bukan untuk orang menikah kali ini, hanya untuk 1 anak. Nah, saya lanjutkan.
Jadi kejadian 1, 26, 27, 28 itu berurutan luar biasa. Oke, setelah manusia jadi laki-laki dan perempuan, kan tetap rencana Tuhan harus seperti Tuhan dua orang manusia itu, yaitu untuk berpuasa. Nah, dinikahkanlah mereka. Setelah sah jadi suami istri, nah ini baru boleh baca, beranak cucu lah itu. Oh, bacanya jangan sampai salah, awas. Oke? Sudah mereka jangan panggil nama orang. Udah ya? Diberkatilah mereka dan Tuhan apa firman-Nya? Ayo. Loh, iya baca itu. Jadi tak membaca sekarang. Ya tadi itu, tanya lagi yang mana? Mega yang namanya. Namanya siapa Mega? Betul. Megawati. Oh Megawati. Oh nggak mirip Ibu Presiden. Oke ya. Terus, ayo baca. Beranak cuculah, bertambah banyak. Nah, stop. Ini kalimat dasar. Jadi langit dan bumi yang Tuhan ciptakan itu akan jadi koloni baru kerajaan surga. Dan harus dipenuhi dengan orang-orang kerajaan surga yang seperti Tuhan. Ini rencananya. Jadi percuma punya anak banyak, rampok semua. Hei, Mega, lo betul tidak? Aduh, repot. Jadi Tuhan ingin kita bertambah banyak di bumi ini penuh dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ada yang protes. Enak aja, bumi harus penuh. Nanti makan apa? Bagaimana nanti? Nah, saya menemukan rahasia yang luar biasa. Menurut saudara semua, kalau penduduk bumi makin banyak, bumi makin berat nggak bebannya? Jawab cepat. Maka itu ada orang-orang jahat. Salah satu COVID-19, salah satu tujuan mereka untuk mengurangi penduduk bumi. Itu jahat sekali mereka itu. Saya punya bukti. Ternyata Tuhan sudah ngitung semuanya. Manusia bertambah banyak, bumi nggak makin berat, tetap sama. Nah itu wajahnya mulai tanya-tanya itu wajahnya. Mana bisa sama? Saya buktikan. Kalau manusia tambah banyak, manusia dibuat dari apa? Saya bilang dari ubi, awas. Dari apa? Coba. Dagingnya ini loh. Singkong. Cuma dari apa? Tanahnya ada di mana? Di bumi. Sudah ada atau belum? Sudah. Manusia bertambah banyak, bangunan-bangunan tambah banyak tidak? Bahan-bahan bangunan dari apa saja? Apalagi semennya dari apa? Tanah, batu. Betul? Sudah ada belum bahan-bahannya? Betul? Ada besinya enggak? Ya, kalau nggak ada ambruk apa? Besinya diambil dari mana? Dari mana? Oh iya betul. Betul? Mobil tambah nggak? Mobil tambah nggak? Tambah berat bukan? Tidak. Oh iya lagi. Loh, ini loh. Mobil dibuat dari apa? Besinya dari mana? Ya sudah. Kereta api tambah nggak? Tambah. Banyak dari apa? Bilang dari apa? Papeda pas kamu. Dari apa? Cepat. Bum, mobil. Dari besi, logam-logam. Dari mana? Loh, ngakak nggak Pak? Saya ini ngomong apa ngerti nggak sih? Jadi, amennya apa? Ame nggak ngerti. Jadi buminya nggak bertambah berat sama. Loh kok nggak amin? Amin. Saya dapatnya bukan karena buku loh, karena hikmat dari Roh Kudus. Jadi mau bertambah berapa miliar pun nggak akan bertambah berat. Karena sudah disiapkan bahan-bahan bakunya di ayat 1 Kejadian 1. Pada mulanya Bapa kita menciptakan langit dan bumi.
materialnya sudah ada semua. Lalu terus gimana bahan makannya nanti? Sama. Kejadian 8 ayat 22. Woi, hebat sekali. Maka itu kalau saudara takut punya anak banyak, jangan-jangan ada apa-apa di hidupmu. Waduh, betul. Udah? Kejadian 8 22. 1, 2, 3. Nah, stop. Mega tunggu Mega. Kok cepet baca pelan-pelan. Kamu belum kenal saya. Jadi kata kuncinya selama bumi masih ada. Terima kasih Bapak, engkau berfirman jelas. Kalau bumi masih ada, berarti ayo baca semuanya. Akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Ada makanan? Ada. Tak berhenti-henti musim dingin dan musim panas. Tak berhenti-henti musim kemarau dan musim hujan. Tak berhenti-henti. Nah, ini firman jaminan untuk koloni baru kerajaan surga. Kesimpulannya, selama saudara dan saya masih melihat tanah, bakal mati kelaparan? Enggak. Hanya orang malas yang mati kelaparan. Selama bumi masih ada, ini koloni yang Tuhan siapkan semuanya. Bahan-bahan tambang, bahan-bahan apa saja. Bumi cuma satu tempat ini. Coba saudara mikir sesuatu yang belum pernah saudara pikir, mendengar baru bagian pertama dari firman ini, koloni baru yang Tuhan akan buat di dunia. Nah, kalau buminya tetap ada, berarti semua bahan makan, bahan kehidupan ada semua, lalu diisi dengan manusia-manusia hebat seperti Tuhan sendiri. Kira-kira surga nyata di bumi kan? Nyata. Ini koloni baru yang Tuhan cari. Karena waktu ya, nggak bisa. Yang nanti minta Roh Kudus saudara tambahkan terus. Ketika Tuhan Yesus datang, doa Bapa kami adalah kerinduan Tuhan untuk ada koloni baru di dunia. Maka itu kata kunci doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Ya, stop. Terjemahnya salah selama ini. Yang betul begini, jadilah kehendak-Mu supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu kalimat yang betul. Mari kita lihat. Selama bumi belum jadi sama seperti surga, bumi seperti apa? Neraka. Terjadi nggak? Ini masalah. Nah, inilah gereja. Ini luar biasa. Maka itu saya ingin mulai hari ini konsep gereja di benak kita semua mendengar kebenaran ini ubah. Gereja itu bukan kebaktian minggu, ada musik, ada doa pembukaan, 3 nyanyi pelan, 4 nyanyi keras, terus nyanyi pelan lagi. Apa? Enggak apa ngomong mertua. Betul enggak? Halo saudara, bosan seperti ini. Gereja itu bukan gedung, tapi komunitas. Nah, ini yang Tuhan cari. Maka itu kalau saudara pakai kata komunitas Moraya, itu luar biasa. Saudara tinggal di Bali, pakai istilah Hindu, apa? Itu bahasa. Saudara, ayo hari ini kita membuat bumi jadi seperti surga. Seperti Inggris. Waktu mereka membuat koloni baru, maka semua tata cara kerajaan Inggris dibawa ke daerah baru. Sistemnya, jalan-jalan semuanya. Nah, ini yang belum pernah tahu rahasianya. Kenapa Indonesia negara yang setir mobilnya kanan atau kiri? Kanan. Nah, pas bilang kiri kamu ke Amerika.
Nah, karena Inggris itu sampai hari ini sistem mobilnya setir kanan. Lihat Singapura, lihat Hong Kong, yang jajan Inggris setir kanan, Australia setir kanan. Ya tapi kenapa? Padahal kan dulu akan ada Belanda. Enggak, Inggris pertama kali masuk Indonesia. Begitu kalau ini ingat sejarah, saya nyesal. Kenapa Raffles kalah dengan Belanda? Sehingga mereka mundur ke Selat Malaka, dapat Singapura dan Malaysia, kita kalah kena Belanda. Aduh, seandainya dulu kita jajah Inggris, kita nggak goblok-goblok ya. Maaf, ya enggak, masih pintar bahasa Inggris kita. Ya udahlah, saya terjadi. Jadi awalnya memang Inggris menguasai Nusantara sebelum Belanda, cuma kalah perang di Selat Malaka itu. Jelas ya? Maka itu bagian utara Kalimantan kena Inggris juga, karena Belanda menguasai yang selatan Kalimantan. Nah, dengan konsep ini Tuhan masih belum berhasil membuat bumi jadi seperti surga. Betul gitu. Kenapa belum berhasil? Ya karena gereja yang sibuknya nggak seperti yang Papa mau. Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Ayo. Keluaran 25 ayat 8. Udah? Kita baca 1, 2, 3. Stop. Kata harus ini penting. Jadi Papa di surga pesan kepada Musa. Musa, katakan kepada bangsa, mereka harus. Bisa ditawar kalau ada kata harus? Buat apa? Ayo baca. Buat apa? Mereka harus buat tempat kudus. Nah, ini diterjemahkan gereja dalam arti organisasi dan gedung. Padahal bukan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Terus supaya, nah, akunya siapa? Tuhan akan diam di tengah-tengah mereka. Ini koloni yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, Tuhan mencari tahta, ya, mencari istana baru. Dan dia pilih bukan planet lain karena kosong semua. Dia pilih planet bumi karena ada kita di sini. Hebat ya? Lanjut. Ini masih berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kepada saudara kita Rasul Yohanes di Pulau Patmos, memberikan kitab Wahyu yang kita ada sampai hari ini. Dan ternyata sampai di kitab Wahyu, hati Tuhan tentang koloni baru di dunia ini masih ada. Buka Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Ikut coba. Putar ke belakang. Satu juga. Pegang ke tangan karena mamamu disebut-sebut terus tadi. Itu megang. Angkat tangan lagi megang, belum kelihatan. Nah, ini ya. Lagi megang. Ayo, tunggu. Yang sekarang Facebook Instagram. Masih pakai nih, Bu. Udah, Wahyu 21 ayat 3. Ayo megang, angkat tangan lagi. Nah, itu megang. Lucu ya? Oke. Udah? Baca. 1, 2, 3. Ulang. Ih, baca aja. Ayo mencet apa? 1, 2, 3. Nah, stop ya. Ini kerinduan Papa yang ada di Kejadian 1. Saudara, ini yang kita harus tahu hati Papa. Maka itu saya harap bagi yang kaget tadi mendengar, kalau kita mendengar pelajaran hari ini, konsep gereja sudah akan rusak semua. Dan konsep gereja di benak saya sudah dirusak berapa puluh tahun yang lalu oleh Tuhan sendiri. Maka itu saya tidak akan pernah mendirikan, membuat gereja organisasi atau gedung. Maaf, padahal saya sangat mampu untuk membuat itu. Karena saya tahu hati Tuhan itu bukan untuk gereja yang doktrin ini hari Minggu ada ibadah. Tidak.
tapi koloni baru. Maka itu dari dulu kemana-mana saya bentuk komunitas. Selalu komunitas. Sebetulnya Rusia, sudahlah. Karena apa? Karena kerinduan ini. Papanya Pak Rosi, papanya Ibu Rosi itu orang yang hebat sekali. Hatinya untuk Tuhan luar biasa. Ketika Pak Tengah Salung mengalami pembaruan dari Tuhan, maaf, gereja lamanya memusuhi dia. Waduh, saya ingat betul seru. Padahal dia mau cari yang benar. Wah, akhirnya membentuk komunitas hebat di Tanah Toraja. Namanya Kasih Persaudaraan. Dimusuhi juga oleh gereja. Padahal yang mereka buat itu dengan timnya hebat sekali. Gereja yang organisasi nggak bisa terima. Maka itu Rusi, kalau ada di sini tempat ini, teruskan cita-cita papamu supaya ada komunitas yang benar. Tadi kalau saya dengar Ibu Rusi mau bangun rumah doa, ganti bangun komunitas kerajaan Rusi di mana-mana. Ingat cara Inggris membuat koloni, itu aja kita contoh. Dimajukan orang-orang itu. Oke? Nah, ayat 3 Wahyu 21 itu masih kelanjutan impian Tuhan tentang gereja yang benar. Maka itu belum selesai. Sepanjang penulisan Alkitab yang kurang lebih 4.000 tahun. Jadi jarak Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih 4.000 tahun. Bayangkan selama 4.000 tahun, Tuhan masih menunggu kapan impianku, gereja impianku itu jadi kenyataan. His dream church, kalau saya pakai bahasa Inggris, gereja impiannya belum terjadi sampai hari ini. Maaf, bagi yang nggak setuju nggak apa-apa, saya ngomong ya. Maka itu saya sebetulnya, tapi jangan tanda negatif ya. Covid itu saya nggak setuju hilang, biarin aja. Maaf, dengar dulu untuk apa? Supaya gereja kembali ke gereja rumah. Itu maksudnya. Ya toh, karena selama Covid semua kembali ke komunitas. Betul nggak? Ke komunitas. Kenapa? Ada suara. Nah, maka itu saudara. Kerinduannya belum tercapai. Lihatlah. Itu harusnya lebih kencang dari itu. Karena ketika yang duduk di atas tahta itu berteriak sampai seluruh alam semesta mendengar, lihatlah. Ada apa? Nah, kemah Tuhan, benar nggak kita ganti gereja? Atau ganti koloninya? Lihatlah, koloni baru kerajaanku ada di bumi. Baca terus di tengah-tengah manusia. Sama nggak firmannya di Keluaran 25 ayat 8 tadi? Loh, jauh sama tidak? Berarti itu kerinduannya. Tapi ada tambahan. Terus setelah gereja kau ada di tengah-tengah manusia, Papa ngomong apa? Dan Tuhan, Papa kita akan apa? Dia bersama-sama dengan manusia. Belum selesai. Lalu manusia jadi apanya? Dia jadi apanya? Mereka manusia menjadi umatnya dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Tolong, manusianya itu bukan kita. Kita adalah kemah Tuhan. Beda. Kita ini koloninya. Dan Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Karena itu kerinduannya. Nah, kalau saya simpulkan Keluaran 25 ayat 8 dengan Wahyu 21 ayat 3. Ternyata Tuhan itu enggak betah di surga, enggak kerasan. Betul atau tidak? Loh, saya tanya. Baca 2 ayat itu, yakin enggak Tuhan enggak kerasan di surga? Ya. Kenapa? Karena enggak ada yang lucu-lucu kayak mereka. Maka Tuhan mau pindah ke dunia. Panggil dia ke atas. Oke, ngerti nggak maksud ini, saudara? Nah, ini kerinduannya, tapi belum tercapai. Nah, maka itu yang ingin pulang ke surga terus batalkan. Tuhannya mau ke sini, kecelek kamu ke sana.
Ngerti maksudnya? Ngapain di surga enak di sini? Tuannya kan ke sini. Maka itu doa itu datanglah kerajaan. Tuhan ingin bentuk koloni baru yang semua sistem dan strukturnya sistem kerajaan surga. Amin. Yang isinya cuma pengampunan, kasih, saling menerima, nggak ada yang gontong-gontongan, nggak ada iri hati. Wah, itu luar biasa. Saya tercapai belum koloni ini? Belum. Karena kita sibuk dengan gereja yang buatan manusia. Ada latihan musik, latihan VL, singer, tambun semuanya. Itu lagi. Mana kehidupan surga? Nggak nyata. Nah, datanglah kerajaan. Berarti kita disuruh memindahkan surga ke bumi, ya kan? Nah, kita bersyukur di pemerintahan Joko Widodo dan saudara masih muda-muda ada, bersyukur. Jakarta, ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, namanya Nusantara. Nah, ini yang kita ambil contoh. Ya, Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan, istilahnya untuk membuat koloni baru, koloni ibu kota, yang semuanya akan pindahkan ke Nusantara, sistem pemerintah, dan itu luar biasa. Nah, itu lihat konsep pembangunannya, wih keren, semua pakai budaya Nusantara. Kalau kita melihat wayan Nuarto yang bangun itu, orang Bali yang hebat sekali, yang bangun Garuda Wisnu itu juga. Kalau saya lihat desainnya, wih keren sekali. Nah, jadi Pak Jokowi ingin ibu kota yang baru. Kalau Jakarta kan suasana kolonial, Belanda, bangunan-bangunan semuanya. Nah, ini Pak Jokowi ingin suasana Nusantara, mewakili seluruh suku dan kebudayaan dan daerah di Indonesia. Nah, seperti itu kerinduan Tuhan atas dunia ini jadi koloni baru. Tapi setan merusak, koloni neraka yang terjadi. Maka itu Tuhan Yesus harus berbuat sesuatu bersama kita. Oke, saya beri pertanyaan. Orang semiskin-miskinnya orang pindah rumah itu susah atau mudah? Ayo, mudah atau susah semiskin-miskinnya orang? Pindah pos saja susah, kok pindah rumah lagi? Susah. Nggak ada apa-apa ya. Kasian. Gue selalu main medium aja. Ya toh, kenapa susah orang pindah rumah? Ayo cepat. Kenapa susah? Bukan kebiasaan, salah. Perabotannya, barang-barangnya. Nah, saya bersyukur berapa puluh tahun lalu Tuhan ngasih saya logika. Berarti kalau Tuhan suruh kita memindahkan surga ke bumi, sama seperti orang pindah rumah, yang dipikir barang-barangnya. Betul enggak? Nah, kalau gitu saya ingin tahu dong, barang surga itu ada berapa? Atau kalau kita nggak mengenali barang-barang rumah lama yang kita mau pindahkan, pasti barang tetangga kamu bawa juga. Betul, kan kita nggak tahu barangnya mana saja. Siapa namanya dia? Denny, Fam apa? Ya. Fam apa? Enggak ada. Oh, orang mana? Flores. Sumba. Ya, Sumba. Kasihan nggak ada Fam. Sama nggak orang Jawa nggak ada Fam juga. Akhirnya ini, kalau kita tidak tahu isinya barang-barang surga yang mau kita pindahkan ke bumi, kita malah nggak mindahin, malah ngerecokin. Betul nggak? Karena kita apa bawa ya? Nah, Alkitab itu luar biasa, semuanya tertulis. Ini isinya surga. Roma 14 ayat 17. Saya kaget waktu Papa tunjukkan. Ya ampun, sesimpel itu, sesederhana itu. Nah, jadi Den, walaupun kamu bilang nggak punya apa-apa, tetap kamu punya barang-barang. Pasti lebih 3 barangmu. Ya toh? Celanamu berapa? Almarimu, bukumu, ayo pakai punya orang, rice cookermu. Oke, baca 1, 2, 3. Nah, jadi kalau saya ngomong soal makan minum beda, tapi Benar. 1 soal kebenaran, 2
Damai Damai sejahtera. sejahtera 3. Sukacita Oleh Roh Kudus. 14 ayat 17. Apa namanya sebelumnya ini? Roma 14 17. Jadi ada berapa barang surga? 3. Nah itu loh kurang ajarnya kita. Disuruh mindahin 3 barang 2000 tahun nggak selesai-selesai. Loh betul tidak? Kan Tuhan nyuruhnya 2000 tahun yang lalu om. Gitu. Aduh, keterlaluan betul kita ini. Mindahkan 3 barang aja susah. Maka itu kemana saja saya bentuk komunitas. Cuma 3 ini isinya surga. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berada, satu, buat kebenaran itu nyata. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Enggak harus panggil nama Yesus, enggak. Tunjukkan aja, ya, kebenaran. 2, kemanapun kita pergi, ketemu orang siapapun, buatlah orang itu damai. Ya, damai sejahtera pun. Yakinkan itu. Ketiga. Buat orang sukacita. Ini luar biasa. Yang Tuhan ingin kita ketemu. Supaya dunia merasakan surga lewat kita. Nah, itu namanya komunitas. Terus ayat 18, masih Roma 14. Hanya sebentar lagi ya Pak selesai ya. Dia tanya sini. Itu janji kepada anak itu dipegang mati benar. Ya hanya sebentar lagi Pak selesai, kita beli es krim. Yang di rumah nggak boleh ikut, kamu mungkin beli sendiri. Bapak belikan es krim. Ya gambarnya ya saya kirim ya. Mau dari cucu dulu. Udah Roma 14 18. 1, 2, 3. Stop. Ini dahsyat sekali. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Nah ini Paulus ini jengkelin betul. Ampuni saya Paulus, cuma ngomong. Kenapa buat saya jengkel? Dia nggak jelaskan dengan cara apa. Betul ya? Kok cuma dengan cara ini? Saya cari lama sekali. Suatu kali Roh Kudus tahu saya sudah capek. Cara apa ini? Cara apa? Serius saudara. Nah makanya itu kalau saudara yang baru kenal saya hari ini lihat cara saya ngajar. Santai bukan? Nggak ada istilah-istilah teologi yang buat orang bingung. Sudah. Biasa saja. Setelah Tuhan tahu saya capek, tanya kiri kanan, baca buku. Cara apa sih ini? Saya tanya teman-teman saya ngerti bahasa Yunani, aduh ngerti bahasa asli. Ya cuma cara ini, nggak ada yang lain. Lucu Roh Kudus tuh, aduh saya di situ mau bagaimana Roh Kudus? Dia jawabnya gini, ngapain kamu cari kemana-kemana? Cari ayat di atas ya toh. Apa itu? Cari ayat 17-nya. Barang siapa melayani Kristus dengan cara memindahkan surga ke bumi. Terus dampaknya besar loh. Baca. Ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Luar biasa. Maaf saya bilang. Banyak gereja organisasi nggak berkenan kepada Tuhan dan buat ribut tetangga. Betul tidak? Padahal di mana ada gereja yang benar harusnya berkenan kepada Tuhan dan dihormati manusia. Walaupun kita nggak cari orang, ya tepuk tangan ayo. Walaupun kita nggak cari hormat manusia. Ini cara surga. Kemuliaan buat Tuhan kalau saya pegang ayat ini sampai hari. Jadi dunia ini harus kita ubah jadi koloni baru kerajaan surga. Yang semua sistemnya sistem damai sejahtera, sistem pengampunan, sistem saling mengasihi, sistem saling menerima. Karena Tuhan kita seperti itu. Amin. Tolong ya catat ini baik-baik. Selama bumi belum jadi sama seperti surga,
maka setan yang tetap benar. Nah, pakai doktrin apa? Ya, kemarin saya di Balikpapan, wah, ada yang cecar saya. Orang ini rupanya sering ikuti saya khotbah. Nah, saya paling menentang doktrin. Ya, doktrin gereja maksudnya. Yang ini, doktrin itu memecah belah. Nah, dengan sinis orang itu bilang, maaf ya Pak Daniel, selama Pak Daniel khotbah, itu kan doktrin. Kira-kira jawabannya betul atau salah? Enggak usah ragu-ragu. Betul. Ya tapi kenapa Pak Daniel nyerang doktrin gereja? Apalagi Pak Daniel ngomong soal doktrin gereja, itu menyakitkan. Puji Tuhan orang itu jujur. Nah, masih ngomong ya udah. Pokoknya saya tunggu sampai Bapak selesai baru saya jawab. Akhirnya dia selesai. Doktrin saya adalah doktrin doa Bapak kami. Nggak bisa ngomong. Siapa berani ngelawan? Doktrin doa Bapak kami yang ngajar Tuhan Yesus. Semua doktrin memecah belah. Hanya Bapak kami tidak. Saya sudah bahas bagian pertama dari awal tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Setelah itu ada kata apa? Ayo. Iya, setelah itu bumi jadi seperti surga. Masa lupa? Makan susah bener. Bener berilah. Nah, itu doktrinnya. Jadi saya pakai itu kemanapun saya pergi, saya beri orang makan. Selalu begitu. Satu kali saya pernah bawa artis dari Indonesia ke Belanda, Eropa, pas itu pelayanan di Belanda. Nah, saya ya pokoknya biasa dengan artis ini. Diundang ke satu kota kecil, namanya Zutphen. Jemaat itu kecil saya tahu. Jemaat itu nggak sampai 25 aja sudah maksimal. Nah, akhirnya dia ngundang. Terus saya bilang, aduh, kalau Oden datang pakai gerejamu itu kasihan. Yang lain mau datang. Karena berapa saudara saya kenal dari kota-kota sekitar Zutphen itu ingin datang juga. Ya terus gimana dong Oden? Ini apa tempat dong, saya bilang. Aduh, kami nggak punya uang. Saya tahu, saya bilang. Saya bayar. Cari gedung ruangan lebih besar. Kaget mereka. Yang mau khotbah bayar gedung sendiri. Terus serius itu. Bukan hal aneh, itu saya sering lakukan. Ya. Wah, ternyata kira-kira 70 orang. Waduh, kok 70 orang? Kasihan mereka karena jamnya jam nanggung untuk makan malam. Kalau gitu carikan catering dekat-dekat situ. Hah, catering? Kok ini bayar? Saya ngomong dulu sebelum dia ngomong gak punya duit. Saya yang bayar. Nah, saya tahu sistem catering di Belanda itu bukan kotaan biasa, tapi menunya berapa lauk. Nah, tolong carikan yang minimal 3 lauk, 1 porsi nasi, jangan 2 kurang. Kalau memang 4, harganya nggak mahal, saya akan bayar. Nah, artis ini dengar, loh, model begitu pelayanan Bapak. Maksudnya? Maksudnya? Nah, maaf ya, ternyata banyak orang mikir persembahan. Nah, kalau gereja model gitu kan ada persembahan nanti. Ngerti nggak maksudnya ini? Tapi itu jadi kesaksian luar biasa. Ya udah, jadi saya bayar gedungnya sendiri, saya siapkan makan sendiri, transportnya juga bayar sendiri, khotbah sendiri. Karena saya hidup pakai sistem kerajaan surga yang selalu memberi. Amin. Nah, biar dunia itu tahu. Itu cara yang Tuhan rindukan atas kita. Nah, itu papanya Ibu Rusi almarhum, hatinya luar biasa. Maka itu ketika Tuhan panggil Pak Tangkesalu, yang nangis banyak sekali. Saudara, ayo buat surga turun ke bumi. Berikan orang lapar makan. Ternyata ini doktrin doa Bapak kami. Jangan pakai doktrin A, B, C, pusing. Pakai doktrin doa Bapak kami.
Kita buka, kenapa Tuhan berikan perintah beri makan dulu? Matius 4 ayat 2 dan 3. Jam berapa ini? Matius 4. Oh masih jam 2, jam 5 kok saya khotbah lagi. Hanya asli 5 isi. Yang mau ikut jalan sendiri. Semua diajak megang enggak? Maaf ya megang ya. Mega pindah agama. Masuk gara-gara pindah agama. Kalau ngajak pegang awas kamu ya. Paling bantu dia. Udah, Matius 4 ayat 2 baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak Matius 4 ayat 2. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa kembali dari Nah, Yesus pun bisa lapar. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, masalahnya begitu Tuhan Yesus lapar, yang datang siapa? Ayat 3. Ini Maria. Dengar ya. Sudah ketemu Mega? Sudah ketemu ya? Begitu Yesus lapar, yang datang itu setan. Apalagi kalau yang lapar kita, setannya. Ngerti nggak? Betul tidak? Yang lapar Yesusnya setan beri datang. Begitu ketika banyak gereja-gereja goblok dan opon, ngusir setan pakai kencolotan minyak, kencolotan anggur perjamuan. Nah setannya ya geli. Ternyata Matius 4 ayat 2 dan 3. Dan doktrin doa Bapa kami mengajar mengusir setan supaya kembali ke neraka dan bumi jadi damai, kenyangkan orang lapar. Wow. Kalau tidak ada orang lapar lagi, setan kurang kerja. Amin. Setan nganggur. Betul, nganggur setan. Kalau nggak ada orang lapar di bumi ini. Ini yang gereja nggak tahu. Ini koloni baru yang Tuhan ingin. Maka itu tadi kita baca Kejadian 8:22. Selama bumi masih ada makan. Nggak akan kekurangan. Asal nggak malas. Betul, tanam apa saja, jangan ganja tapi ya. Tanam apa saja. Belum ya toh, nanti tanam juga masalahnya. Nah, beri makan. Yang ketiga, doa Bapa kami setelah makan, ampunilah. Selama ada permusuhan, surga nggak nyata. Maka itu pengajaran tertinggi dari Yesus, bukan buka gereja, catat. Pengajaran tertinggi dari Yesus, mengampuni. Itu pelajaran tertinggi dari Yesus, ampuni. Kalau semua mengampuni, aduh dunia itu indah sekali. Amin, dunia itu indah sekali. Nggak ada permusuhan lagi. Maka itu satu-satunya ayat yang memberitahu kita. Kenapa? Kok bisa? Kapan? Bagaimana? Bajingan-bajingan gini bisa disebut anak-anak. Gak percaya kalau bajingan? Loh. Jangan mantan bajingan. Munafik. Mungkin juga masih ada bajingannya di sini. Maaf. Mungkin ada yang tahu. Maka itu untuk menyelamatkan bajingan-bajingan begini, pengampunan itu luar biasa. Betul nggak? Kalau kita nggak diampuni, jadi ganjal pintu masih ada harganya. Tahu nggak? Aduh, terima kasih Tuhan. Maka itu pengampunan yang Tuhan beri cuma satu, bukan doa puasa, bukan apa. Ampuni saudara. Beda dengan semua agama. Nah ayatnya di sini, Matius 5 ayat 9. Satu-satunya ayat seluruh Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita bisa disebut anak-anak Tuhan, bukan karena kita ganti nama dari apa ke Daniel gitu, enggak. Bukan kita doa puasa, bukan hafal ratusan ayat Alkitab, bukan dibaptis, bukan pakai kalung salib yang 1 meter, orang melari semua. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab
Mereka kok teratannya terlambat. Ayo baca Matius 5:9. Ini satu-satunya ayat. 1, 2, 3. Nah, akan disebut anak-anak Tuhan. Cuma satu, cari seluruh kitab, enggak ada. Yang disebut anak-anak Tuhan hanya satu, enggak punya musuh yang membawa damai. Awas ada yang ngomong, kalau musuh enggak punya Pak, yang jengkelin banyak. Enggak punya musuh, jengkel aku jengkel. Ayo periksa, jujur periksa hati masing-masing. Kalau masih ada yang saudara belum ampuni, jengkel, enggak layak jadi anak. Maaf ya, saya mau tegaskan. Setelah mengerti Matius 5:9, maaf, jangan nunjuk, saya cuma ngomong. Kira-kira ada enggak hamba Tuhan pendeta? Tema kita hari ini punya hati hamba. Betul? Punya hati hamba. Nah, bentuk pemerintahan surga itu pemerintahan yang jadi hamba. Amin, bukan jadi bos. Maaf, sepengetahuan saudara banyak nggak pendeta yang ngebos? Malu dia, lupa dia. Kalau dia hamba, lupa. Ya tuh jangan ngebos, jadilah hamba yang selalu punya hati untuk melayani. Itu ciri-ciri kerajaan surga. Tuhan Yesus saja hamba kok. Betul? Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi banyak pendeta minta dilayani terus. Belum stroke, ngangkat koper aja minta tolong orang. Maaf, saya nggak suka lihat hamba Tuhan manja-manja begitu. Apa-apaan. Jadi ya, ayo kita berubah mulai hari ini. Nggak punya musuh. Amin. Nah, sisanya baca sendiri. Saya akan akhiri ilustrasi yang manis soal doa Bapak kami. Viralnya akhir tahun 2021 yang lalu. Saya nggak tahu yang buat itu siapa. Ada keluarga Kristen lagi makan siang. Terus lewat seorang pengemis di depan rumahnya. Maka bapak rumah ini panggil, ayo ikut makan. Namanya pengemis kasih makan siang, terima kasih. Disuruh lewat pintu belakang, masuk pintu dapur, duduk di lantai. Dan pengemis ini ngeliat bagaimana bapak ini ngambil makan dari meja makan keluarganya di dalam. Ya, akhirnya kembali ke dapur. Bapak ini ikut duduk di lantai karena dia Kristen. Dia bilang, ikuti saya doa ya. Yang nggak dijelaskan pengemis Kristen atau enggak, itu enggak jelas. Ikuti doa saya. Iya. Bapak kami dalam surga. Bapakmu dalam surga. Ini orang kesini bingung. Saya salah ngomong atau orang kenceng. Ikuti ya. Iya. Bapak kami dalam surga. Si pengemis tetap bilang, bapakmu dalam surga. Bapakmu. Ya. Mungkin dikencengin lagi. Bapak kami di dalam surga. Tirukan. Bapakmu di dalam surga. Kira orang Kristen marah juga. Loh, kamu tadi dengar apa? Bapak kami dalam surga. Ya kenapa kamu ngomong bapakmu? Ini yang buat saya kata. Kalau saya berkata bapak kami dalam surga, kita dua saudara. Kalau kita saudara, nggak mungkin aku makan di dapur di lantai, keluargamu makan di meja. Saya nggak tahu yang buat itu siapa. Maka itu kata bapak kami itu milik semua orang di dunia. Tidak boleh kita beda-beda. Satu ayat lagi, Kisah Rasul 17 ayat 26 membuktikan semua manusia di dunia ini saudara. Bapak kami di dalam surga. Woi, akhirnya dibalik papan itu diam, nggak ngomong lagi. Udah, Kisah Rasul 17 ayat 26. Baca, 1, 2, 3. Ulang, mana suaranya? 1, 2, 3. Nah. Dan yang menentukan musim-musim bagi mereka batas kediaman mereka dari
ratusan suku bangsa, ribuan bahasa. Ternyata kita berasal dari satu orang saja. Berarti bapak kita berapa? Satu. Saudara banyak. Ini luar biasa. Maka itu Tuhan gak suka kita rasialis. Setuju? Beda-bedakan suku, warna kulit, stop dalam nama Yesus. Maka itu yang belum tahu hari ini supaya tahu. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia cuma satu. Waktu kita mau dilahirkan, Tuhan gak tanya, Mega, aku melahirkan kamu, ini jadi bangsa apa? Kira-kira kalau Tuhan tanya gitu, kamu mau jadi bangsa apa? India? Cina? Kamu jujur sekali sih, Mega. Yuk kasih nama Cina yuk. Mela, mewah. Oke sih. Bagi kan dia bisa saja juga. Oke, di sini kita pakai nama Cina buat kamu. Betul? Tuhan tidak pernah memberi hak kepada manusia. Waktu kita mau lahir untuk jadi bangsa apa, betul? Semua yang manusia lakukan, Tuhan gak pernah ikut campur. Terserah kita. Betul? Ada orang punya uang 2 miliar, beli kerupuk semua. Gak apa-apa, terserah kita. Betul? Ada orang mau pakai sepatu, tumitnya di tengah. Silakan, Tuhan nggak larang, cuma dia aneh apa itu? Benar nggak? Cuma satu yang Tuhan nggak pernah beri, kita lahir dengan bangsa apa dia nggak pernah. Jadi kalau kita Jawa, Timur, Batak, Madura, apa saja itu Tuhan yang pilih dari satu orang saja. Itulah doa Bapa. Inilah doktrin untuk koloni baru di dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.